Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Novita Jaya, 16.03.03.0016, jurusan Sosiologi, tugas review buku 14, kajian 9 masalah sosial. Pasca kebenaran Lee menurut apa yang dimaksud dengan pasca kebenaran? Pada saat kebohongan universal mengatakan kebenaran akan menjadi tindakan revolusioner, George Orwell, fenomena pasca kebenaran meroket ke perhatian publik pada November 2016 ketika kamus Oxford menamakannya kata tahun ini. Tahun 2016 telah melihat 2000% melonjakkan penggunaan selama 2015. Pilihannya tampak jelas. Di antara pesaing lain dalam daftar itu adalah alt-right dan Twitter. Menyoroti konteks politik pemilihan tahun ini sebagai ungkapan umum, post-truth sepertinya menangkap waktu, mengingat kebingungan fakta, penghabisan standar bukti dalam penalaran, dan kebohongan langsung yang menandai pemungutan suara Brexit 2016 dan pemilihan presiden Amerika Serikat. Banyak yang terkejut jika Donald Trump dapat mengklaim tanpa bukti bahwa jika dia kehilangan pemilihan itu akan menjadi karena itu dicurigai terhadap dia. Lakukan fakta dan kebenaran. Bahkan penting lagi, salah satu penangannya tampaknya merangkul kekacauan itu dengan mengatakan bahwa tidak ada hal seperti itu. Sayangnya lagi, sebagai waktu setelah dilantik sebagai presiden pada tanggal 20 Januari 2017, Trump menawarkan serangkaian kesalahan baru bahwa dia memiliki kemenangan elektoral terbesar sejak Reagan. Dia tidak melakukannya, bahwa kerumunan pada pelantikannya merupakan yang terbesar dalam sejarah Amerika Serikat, atau bukti foto memungkiri ini, dan Washington Dodge. Catatan mikro menunjukkan jumlah penumpang kereta bawah tanah pada hari itu. Pidatonya di Cia menghasilkan tepuk tangan meriah. Orang mungkin membayangkan pertukaran yang tidak kalah inginnya di ruang bawah tanah Kementerian Cinta di halaman novel distopian George Orwell 1984. Memo beberapa sekarang khawatir bahwa kami sedang dalam perjalanan untuk memenuhi visi gelap itu, di mana kebenaran adalah korban pertama dalam pembentukan negara otoriter. Kamus Oxford mendefinisikan pasca kebenaran sebagai berkaitan dengan atau menunjukkan keadaan di mana fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik daripada banding untuk emosi dan keyakinan pribadi. Dalam hal ini, mereka mengerti bahwa awalan Potts dimaksudkan untuk menunjukkan tidak terlalu banyak gagasan bahwa kita adalah kebenaran masa lalu dalam arti temporal atau seperti dalam pasca perang, tetapi dalam arti kebenaran telah dikalahkan bahwa itu tidak relevan. Ini adalah perkelahian bagi banyak orang filsuf, tetapi perlu dicatat bahwa ini banyak lebih dari sengketa akademis. Pada tahun 2005, Stephen Colbert menciptakan istilah kebenaran yang didefinisikan sebagai diyakinkan oleh apakah sesuatu terasa benar, bahkan jika itu tidak selalu didukung oleh fakta. Dalam menangani pernyataan George W. Bush sukses dalam mengandalkan keberanian untuk keputusan besar seperti pencalonan Harriet Miers untuk Mahkamah Agung Amerika Serikat, atau pergi berperang di Irak tanpa bukti senjata yang memadai pemusnah massal. Ketika istilah itu diciptakan, kebenaran dianggap sebagai lelucon besar, tetapi orang tidak tertawa.
ini belum tentu kompanya untuk menyatakan bahwa fakta tidak penting, melainkan sebuah keyakinan fakta itu selalu dapat diarsir, dipilih, dan disajikan dalam konteks politik yang mendukung satu interpretasi kebenaran atas yang lain. Mungkin inilah yang dimaksud dengan kepala pengganti Trump, Kellyanne Conway, ketika dia mengatakan pers itu Sekretaris George Pincher bermaksud memberikan alternatif fakta tentang jumlah penonton saat pelantikan, ketika Trump tampak jengkel dengan layanan Taman Amerika Serikat resmi foto yang menunjukkan ribuan kursi kosong. Konsep kebenaran dalam filsafat berjalan jauh kembali ke Plato yang memperingatkan melalui Socrates tentang bahaya klaim palsu atas pengetahuan. Ketidaktahuan Socrates merasa apa itu postrum bisa diperbaiki jika seseorang cuek, dia bisa diajar. Itu ancaman yang lebih besar datang dari mereka yang memiliki keangkuhan berpikir bahwa mereka sudah mengetahui kebenaran. Karena itu mungkin saja cukup terburu nafsu untuk bertindak atas kebohongan. Secara alami, filsuf telah berjuang selama berabad-abad. Apakah korespondensi semacam ini pandangan benar di mana kita menilai kebenaran suatu pernyataannya dengan seberapa cocok itu dengan kenyataan? Konsepsi kebenaran menonjol lainnya, atau koherentif pragmatismatis, mencerminkan keragaman pendapat di kalangan filsuf tentang yang tepat teori kebenaran, meskipun sebagai nilai tampaknya sedikit membantah bahwa kebenaran itu penting untuk saat ini. Bagaimanapun pertanyaannya bukanlah apakah kita memiliki teori kebenaran yang tepat, tapi bagaimana memahaminya tentang berbagai cara orang mengembangkan kebenaran. Sebagai yang pertama, langkah penting untuk mengakui bahwa kadang-kadang kita membuat kesalahan dan mengatakan hal-hal yang tampaknya tidak benar bermaksud untuk melakukannya. Dalam hal ini, seorang mengucapkan kebohongan, bukan kebohongan karena kesalahan itu tidak disengaja. Langkah selanjutnya adalah ketidaktahuan yang disengaja, yaitu ketika kita tidak benar-benar tahu apakah sesuatu memang benar, tapi tetap mengatakannya tanpa repot mengambil waktu untuk mencari tahu apakah informasi kami benar atau tidak. Ini adalah berbohong. Ketika dia mengatakan kebohongan dengan maksud untuk menipu, inilah tonggak penting, karena di sini kita telah menyeberang untuk mencoba menipu orang lain, meskipun kita tahu bahwa apa yang kita katakan itu tidak benar. Menurut definisi setiap kebohongan memiliki penonton. Kita mungkin tidak merasa bertanggung jawab untuk mengucapkan kebohongan jika tidak ada orang mendengar, atau jika kita yakin tidak ada yang akan mempercayainya. Tetapi ketika niat kita adalah memanipulasi seseorang agar percaya sesuatu yang kita sampaikan itu tidak benar, pertama kali Trump mengatakan tidak ada percakapan pra-pelantikan antara nasionalisnya, penasehat keamanan, dan pejabat Rusia. Mungkin bisa sendiri kemudian mengungkapkan bahwa mereka telah memberi pengarahan kepada tentang hal ini, dan Trump tidak mengungkapkan untuk 2 orang. Beberapa minggu lalu, seorang mulai menyimpulkan ayatnya setelah Trump disimpan mengulangi klaimnya bahwa dia akan menenangkan yang populer. Para pakar mungkin memperdebatkan di mana Trump cocok dengan kisaran ini. Apakah dia adalah penipu, acuh tak acuh, sinis, atau delusi? Namun semuanya tampaknya cukup memusuhi kebenaran untuk memenuhi syarat sebagai postur. Sebagai seorang filsuf, saya tidak bisa menemukan semua ini bentuk postur tercela. Saat Presiden Amerika Selatan
Thabo Mbeki mengklaim bahwa obat antiretroviral adalah sebagian dari plot barat dan bahwa bawang putih dan jus lemon dapat digunakan untuk mengobati AIDS. Lebih dari 3.000 orang meninggal ketika Presiden itu mengatakan bahwa perubahan iklim adalah tipuan yang diciptakan oleh pemerintah Cina untuk menghancurkan ekonomi Amerika Serikat. Konsekuensi jangka panjang mungkin sama menghancurkan jika tidak lebih. Namun masalah sebenarnya di sini menurut saya bukan hanya konten dari keyakinan tertentu, tetapi gagasan menyeluruh itu tergantung pada apa yang diinginkan benar-benar beberapa faktor lebih penting daripadanya yang lain. Itulah poin penting yang saya jelaskan dalam buku ini.